Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat besertakan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa kepada yang terhormat Bapak Direktur Institut Agama Islam Cipasung yang saya hormati, yang terhormat kepada seluruh dosen yang ada di Cipasung yang saya hormati dan yang saya cintai. Tak lupa kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudi Hadi Rahman. Saya berasal dari kelas PBA 1C. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video yang bertema tentang judul pendekatan dalam pendidikan Islam. Sebelum kita melanjut kepada materi, kita harus tahu apa itu pendekatan. Kita harus tahu apa itu pendidikan. Dan kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan Islam. Kita beruntui dari yang nomor 1, yaitu pendekatan. Yang dimana pendekatan ini ada dua makna. Yang ke-1 ada point of view, yang artinya sudut pandang. Yang kedua ada yang disebut dengan paradigma, yang artinya cara pandang orang terhadap diri sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah. Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan di sini, bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi, bisa membuat seseorang mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum itu atau lingkungan itu. Contoh, ada orang yang soleh masuk ke kampung atau ke golongan atau ke kapilah atau ke pergaulan seorang yang tukang mabok atau tukang judi. Tidak akan jauh, tidak akan lepas dari orang itu akan mengikuti secara perlahan-lahan. Orang soleh itu akan mengikuti secara perlahan-lahan. Maka di sini pendekatan itu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi cara dia bersikap, bertingkah, dan berperilaku. Itu pendekatan. Yang ke-1 tadi point of view dan yang kedua adalah paradigma. Bahkan ada satu ungkapan al-jar qabla dar, ar-rafiq qabla tariq. Lihat dulu kerabat yang ada di sisimu sebelum kamu membuat sebuah rumah. Dan lihatlah seorang sahabat atau kawanmu sebelum kamu bepergian atau berjalan. Nah, di sini kita bisa artikan atau kita bisa maknakan bahwa sebelum kita mendekati mendekati lingkungan itu, kita harus tahu bagaimana pendekatan, bagaimana keadaan itu kampung atau keadaan itu lingkungan. Bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi sikap kita dan perilaku kita. Kita harus ada pendekatan dulu antara kita dan lingkungan itu. Itu yang berpendapat tentang pendekatan atau yang dimaksud dengan pendekatan. Tentang pendekatan ada dua perdebatan. Yang ke-1 ada makna dipandang dan dihampiri. Yang kedua, pendekatan bisa disebut dengan disiplin ilmu. Objek yang diamati metode permasalahannya yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah yang ke-1 proses perbuatan cara mendekati. Contoh, kalau kita kepada murid, kalau kita kepada pendidik, kepada yang dididik,
kita harus mengadakan pendekatan terlebih dahulu. Contoh yang ke satu dengan cara pengalaman kita. Kita harus bisa memaparkan pengalaman-pengalaman kita, memberi motivasi agar pendekatan kita dengan si murid itu semakin dekat. Dengan pengalaman, si murid itu insya Allah bisa menjadi termotivasi oleh motivasi yang kita berikan. Itu pendekatan yang sangat dilakukan, yang masyhur dilakukan, yang sering-sering dilakukan oleh seorang guru kepada murid, yaitu pendekatan dengan pengalaman. Ada yang pendekatan itu dengan kasih sayang. Pendekatan yang biasa dilakukan itu dengan kasih sayang, tapi kepada murid tertentu. Contoh kepada murid yang yatim piatu, kepada yang gimana ya, yang agak bandel sedikit, itu butuh kasih sayang. Cara pendekatan kita kepada murid tertentu itu pendekatan. Ya, ketika kita sudah pendekatan dengan murid, dengan pendidik dengan murid, baru muncul suatu metode, bahwa metode itu adalah dalam bahasa Arab ada yang menyebutkan ada 3 dalam bahasa Arab. Yang ke satu ada yang disebut dengan thariqah, yang artinya itu metode. Bahwa para ulama mendidik seorang santri, mendidik seorang murid itu dengan metode-metode yang dia lakukan atau dia kembangkan, seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitabnya, seperti yang diaji oleh kita di kalangan santri yang ada di sini, yaitu dengan kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa di situ ada metode-metode tentang pembelajaran. Bahkan para ulama menyebutkan kalau kita salah metode, thariqat ta'aluminya kita salah, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu sedikit ataupun banyak. Nah, itu metode sangat penting. Metode berfungsi sebagai pendidik. Ya. Kata para ahli, metode adalah cara mendidik seseorang atau seorang murid. Cara mendidik dengan metode. Contoh, para ulama atau para wali, metode menyebarkan agama Islam di Jawa yang terutamanya dengan sebuah metode yang disebut dengan wayang. Bahwa ini metode seorang wali menyebarkan Islam dengan metode wayang. Nah, pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut menjadi mudah. Antara kita sudah dekat dengan seorang murid dan kita memberikan metode pembelajaran, maka kita akan sangat mudah dengan adanya metode atau adanya pendekatan. Yang terutama kita harus ada pendekatan dulu antara kita dengan murid. Lalu muncullah metode yang akan memudahkan kita dalam pembelajaran. Metode di sini diambil dari kata Yunani, bahasa Yunani. Yang ke satu metha, yang artinya melalui. Yang kedua hodos, yang artinya jalan atau cara. Dan secara istilah atau secara panjangnya, cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, itu metode. Kalau kita tujuannya mempelajari dalam pembelajaran, maka kita harus memakai metode yang bisa mencapai tujuan tersebut. Kalau kita ingin membuat sebuah metode, bahwa kalau para ahli menyebutkan, kalau kita banyak ilmu tanpa metode itu lemah. Ada juga yang menyebutkan kalau kita banyak ilmu, metode juga banyak atau metode juga kita lancar, bisa,
maka kita mendidik seorang murid akan gampang dipahami oleh murid dengan metode yang sangat jelas, dengan metode dengan pendekatan kita yang sangat jelas. Nah, begitu saja dari saya tentang pendekatan dan menyambung kepada metode, sedikit melenceng kepada pembahasan, sedikit menerangkan tentang metode. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila terlalu tidak jelas atau terlalu pabaluit. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.